Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya teringat bagaimana Yesus ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah ini puasa tidak makan dan hanya minum saja, atau memang Yesus total tidak makan, tidak minum. Ya karena memang dia juga Tuhan yang telah menjadi manusia kan. Nah, Yesus berpuasa. Dan kita mengatakan maka Yesus pun lapar. Kenapa dia lapar? Karena dia telah menjadi manusia. Ya. Jadi jangan ada orang lagi bertanya, Tuhan kok lapar? Ya karena dia menjadi manusia, dia lapar. Jadi apapun yang dapat dirasakan oleh manusia, dirasakan oleh Yesus. Cuma satu hal yang tidak pernah dilakukan Yesus dalam kemanusiaannya. Yesus tidak berdosa. Kalau kita semua berdosa, tapi Yesus tidak. Amin. Haleluya. Ada yang mengatakan kepada saya, kalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia berkata, Bapa, ampunilah kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi itu bukan doa Yesus bagi dirinya, tapi itu doa yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya yang adalah manusia. Kenapa? Karena Yesus tahu mereka yang manusia ini rentan melakukan dosa dan gampang jatuh ke dalam dosa. Maka diajarkanlah doa Bapa kami. Sementara Yesus tidak pernah berdosa. Ya, ada juga yang mengatakan, kalau begitu kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Bukankah Yohanes Pembaptis itu membaptis ya baptisan pertobatan? Ya, kalau kita membaca Alkitab, semua mereka yang dibaptis oleh Yohanes sebelum dibaptis mereka mengaku dosa mereka, kemudian dibaptis. Sementara Yesus tidak pernah melakukan sebuah pengakuan dosa karena dia tidak berdosa. Amin. Jadi Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Nah, kemudian saudara-saudara di padang gurun ketika dia lapar, iblis pun datang. Jadi iblis tahu kapan waktu yang tepat ya. Maka memang kita perlu memperhatikan saat-saat di mana kita benar-benar kelaparan. Dalam bentuk apapun, perhatikan baik. Karena pada masa-masa yang seperti itu, kita rentan jatuh ke dalam dosa. Ya kan, ada ayat Alkitab mengatakan roh penurut daging lemah. Maka itu kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Ya, doa dan jaga-jaga. Nah, maka sudah tahu seperti apa iblis datang mencoba Yesus. Dia berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu jadi roti. Kenapa iblis berkata jika engkau anak Allah? Yang diserang iblis adalah hubungannya dengan Bapa. Kalau engkau benar-benar anak Bapa, ubahlah batu jadi roti. Saudara, iblis tahu nih, kalau kita punya hubungan dengan Bapa itu rusak, kalau kita meyakini bahwa Bapa itu tidak mengasihi kita, ya, maka kita tidak akan punya kekuatan di dalam menghadapi tantangan hidup. Kita mudah untuk dikalahkan oleh setan itu sendiri. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita harus memiliki suatu kepercayaan yang sungguh, ya, bahwa Tuhan itu mengasihi dan mencintai setiap kita. Kalau tidak, saudara-saudara, kita akan mudah untuk dikalahkan oleh setan itu sendiri. Ya, jadi setan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Tidak ada sulitnya Yesus mengubah batu jadi roti. Dia pernah mengubah air jadi anggur kok. Ya. Tetapi kita perlu perhatikan, inilah serangan setan. Dan ternyata puji Tuhan, Yesus itu bisa lolos menghadapi serangan daripada setan. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Bapa mengasihi dia. Ya kan? Sebelum Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai, dia kan dibaptis di sungai Yordan. Waktu dibaptis di sungai Yordan, ya ketika Yesus keluar dari air, merpati turun dalam bentuk roh. Kemudian terdengarlah suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita dikasihi, kita tahu bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang positif, engkau akan menjadi kuat, dan engkau akan menjadi orang-orang yang produktif di dalam hidup ini. Maka terimalah kebenaran firman Tuhan, bukalah hatimu dan percayailah, imanilah bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu mencintai kita dengan segala kelebihan dan khususnya dengan segala kelemahan yang kita miliki. Ada amin?